Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan video kuliah ini, kuliah asinkron tepatnya, menjumpai Anda semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah pemodelan sistem dan komputasi, di mana mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh calon sarjana teknik mesin di UGM. Sehingga di sini mata kuliah ini cukup mengambil peranan penting terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang engineer, apalagi di era seperti sekarang ini, di mana era teknologi komputasi, komputer, IT, digital dan lain sebagainya berkembang begitu pesat, baik secara hardware maupun software. Maka tentu saja seorang sarjana teknik mesin itu perlu kemudian menguasai hal-hal tersebut dalam rangka untuk menuntaskan pekerjaannya, menuntaskan dharma baktinya sebagai seorang engineer atau seorang sarjana. Nah, di sini mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah kelanjutan ya. Sehingga kalau Anda mencermati, maka walaupun itu adalah merupakan proses pemodelan sistem, kemudian kita selesaikan dengan komputer atau komputasi atau numerik, maka ada prasyarat daripada mata kuliah ini ya, seperti yang ada di dalam kurikulum kita. Di antara prasyaratnya adalah Anda sudah selesai atau lulus mata kuliah metode numerik ya, dan juga logika pemrograman ya. Walaupun nanti kita tidak menulis coding pemrograman sendiri, tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa memahami bagaimana sebuah software, sebuah komputer itu bekerja pada prinsip-prinsip dasar algoritmanya. Demikian pula untuk pengetahuan fisiknya, maka atau pengetahuan fenomena fisiknya, maka kemudian ini adalah merupakan mata kuliah yang menuntut Anda untuk kemudian mereview kembali beberapa mata kuliah dasar, diantaranya termodinamika, perpindahan panas, mekanika fluida, kemudian yang bahan teknologi material, kemudian mekanika struktur, statistika dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi bekal untuk kita bisa rangkum, kita bisa susun menjadi bangunan ilmu yang utuh untuk kemudian kita menyelesaikan problem yang terjadi di keseharian, baik di industri maupun di akademis dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengawali kuliah ini karena kuliah ini diampu oleh dua dosen. Nah, maka saya akan mencoba membahas terkait dengan finite element analysis, karena dua ilmu besar yang kemudian nanti akan kita sampaikan pada mata kuliah ini adalah, satunya adalah finite element analysis, satunya adalah computational fluid dynamics, di mana nanti ini basisnya adalah finite difference method ataupun finite volume method, di mana kalau finite element nanti lebih banyak digunakan walaupun tidak membatasi untuk kasus-kasus yang melibatkan analisis bagian besarnya adalah merupakan solid ya, seperti struktur, kekuatan bahan, kekuatan material, bagaimana cracking, defleksi, tegangan terbesar, kegagalan karena struktur statik maupun dinamis, ini kemudian dipakai di finite element analysis. Sementara kalau yang finite volume ataupun finite difference method itu nanti lebih banyak, walaupun tidak membatasi, itu adalah untuk yang fluida ya, sehingga metodenya secara populer dikenal sebagai CFD ya, dimana ini fluida yang dianalisis itu kebanyakan itu adalah merupakan cair maupun gas. Nah, di sini di awal kuliah ini kita akan menggunakan materi yang disusun oleh Bu Indraswari, Dr. Indraswari di UGM. Nah, saya mengikuti metode yang beliau sampaikan ya. Jadi sebelum UTS ini harapannya nanti mungkin 4 atau 5 kali itu pertemuannya berupa teori,
kemudian nanti sekitar 2 kali itu, atau kurang lebih itu nanti kita praktek menggunakan software ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini semuanya bisa terselesaikan. Kita akan membahas terkait dengan finite element method for structural analysis. Maka di sana ada biasa pertama perkenalan, kemudian yang kedua adalah menerapkan finite element analysis dengan menggunakan stiffness displacement method. Kemudian kita akan membahas truss ya. Kemudian ada metode lain, yaitu adalah dengan minimum potensial energi atau work method ya, ini adalah basisnya adalah perhitungan energi. Kemudian kita masuk pada pembahasan plane stress dan plane strain ya. Apa itu plane strain, apa itu plane stress, kita akan bahas pada kuliah mungkin sekitar ke pertemuan keempat ya. Kemudian atau kelima. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke 2-dimensional sama 3-dimensional analysis ya. Yaitu adalah stress analysis. Kemudian terakhir kita akan modeling of finite element problem ya. Nah ini rangkaian agenda yang akan kita jalankan pada kuliah kita sebelum tengah semester ya. Nah pada pertemuan pertama ini software dan referensi saya akan sampaikan di kuliah sinkron ya, kuliah tatap muka yang dijadwalkan oleh TU. Jadi yang pertama adalah terkait dengan introduction. Maka finite element itu adalah merupakan bagian dari solusi di kehidupan ya, alam raya ini, baik itu keseharian kita temui, baik itu kemudian terjadi di dunia industri, kemudian di sistem yang besar seperti alam semesta yang besar ini. Maka kemudian problem-problem itu ya terutama kemudian kita kerucutkan, kita perkecil skopnya pada engineering problem ya, pada permasalahan-permasalahan di dunia engineering, di dunia keteknikan. Maka biasanya bisa diselesaikan dengan 2 metode besar, atau kemudian referensi lain menyebutkan 3. Yang pertama adalah dengan experimental method ya. Jadi kita kemudian membawa problem-problem di dunia engineering itu ke ranah eksperimental. Kita bikin setup eksperimentalnya di laboratorium, kemudian kita create sedemikian rupa sebuah setup eksperimental terdiri dari bagaimana mengkondisikan sesuai dengan real engineering problemnya, kemudian kita ukur dengan alat ukur yang ada, kemudian kita bisa pelajari dari fenomena eksperimen itu. Jadi ini benar-benar murni eksperimental yang kemudian didasarkan pada eksperimental setup dan alat ukur. Berikutnya adalah masuk ke bagian yang kedua. Ini tema besarnya adalah mathematical modeling ya, karena kemudian basisnya adalah metode matematis yang kemudian terbagi menjadi 2. Yang kedua adalah analytical method ya, jadi problem itu kemudian dibawa dipelajari menjadi sebuah model matematis ya. Kita tentu saja di fase ini tidak menggunakan sedikit pun peralatan eksperimental yang sifatnya fisik, tapi kemudian kita turunkan menjadi problem matematis murni, kemudian kita selesaikan secara analitik di atas kertas atau di atas penggunaan rumus-rumus matematika, fisika dan lain sebagainya, sehingga kemudian ditemukanlah solusi. Nah, yang akan kita bahas itu adalah metode yang ketiga, yaitu adalah numerical method, di mana basisnya tetap sama, yaitu adalah mathematical modeling, tetapi solusinya kita kemudian memecah problem matematis itu menjadi problem yang bisa diselesaikan oleh teknologi komputasi hari ini dengan menggunakan numerical method ya. Nah, ini yang kemudian hari ini berkembang begitu pesat, karena kalau eksperimental tentu saja kita terbatas pada alat-alat yang ada, sementara kalau analitik itu terbatas pada pengetahuan otak manusia yang sebagai seorang analis di balik rumus-rumus tersebut dan solusinya. Kemudian
terakhir adalah numerical method, ini menjadi berkembang pesat hingga hari ini. Nah, sama seperti ketika Anda mendapatkan pelajaran metode numerik, ya, maka yang kita lakukan pada numerical analysis, ya, karena finite element analysis ini, termasuk pemodelan ini, itu basisnya adalah numerical analysis, ya. Itu adalah kita kemudian membuat problem di dunia nyata, di dunia engineering itu menjadi sebuah model matematika, dan itu kemudian khususnya lagi adalah tipenya adalah differential equation, ya. Nah, maka di sana pada differential equation itu ada problem yang menyangkut boundary value problem. Nah, disinilah kita berada pada area ini. Ini kalau kemudian pemetaan secara matematis, numerical modeling. Nah, numerical method itu kemudian diselesaikan dengan dua tema besar, dua cara besar, yaitu adalah yang ordinary differential equation. Maka kalau ordinary, maka dia bisa selesaikan dengan metode-metode seperti yang disampaikan oleh Euler, Ring-Kutta, Bisection, Newton-Raphson method. Tetapi kalau dia adalah partial differential equation, ya, maka kemudian nama solusinya itu ada yang berbasis pada finite difference, ada finite element, ada boundary element, ada finite volume. Nah, disinilah posisi kita akan mempelajari ini pada finite element method, ya. Saya tidak akan masuk ke mendalam terkait dengan pengantar di sini. Yang penting Anda mengetahui bahwasanya problem yang ada di jagat raya ini, khususnya di mechanical engineering, maka itu bisa diselesaikan dengan numerical method, dan salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah dengan metode finite element. Nah, berikutnya adalah ya sama tadi, ya, di pengantar itu ada 3. Yang pertama adalah eksperimental, kemudian yang kedua adalah analytical, yang ketiga adalah numerical method. Ya, ini adalah perbedaan-perbedaannya secara umum agar kemudian Anda mengetahui sebelum masuk mengerjakan secara teknis detail komputasinya, maka ini perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah eksperimental, itu secara umum adalah merupakan correct prosedur, ya. Jadi bagaimana kemudian seharusnya prosedur yang ditempuh untuk kita bisa mendapatkan hasil yang valid atas problem yang terjadi. Karena problemnya real, kemudian problem itu dibawa ke ranah eksperimental, eksperimentalnya juga real. Kalau itu pembakaran, maka ya ada sesuatu yang dibakar. Kalau itu adalah aliran fluida, maka ada sesuatu yang dialirkan. Kalau itu adalah merupakan melibatkan panas, maka di sana juga ada panas, ada alat ukur panas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan prosedur yang benar pada asalnya. Tetapi karena dia adalah membawa sesuatu yang nyata, kita replika di laboratorium, maka tentu saja dia time consuming, memerlukan waktu yang panjang. Kadang untuk mendevelop satu eksperimental setup itu bisa berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Kemudian jelas karena ini adalah sesuatu yang fisik, maka dia memerlukan budget atau anggaran, sehingga kadang dia adalah mahal. Misalkan untuk mengeksperimental, sekarang sedang mencoba bagaimana membuat eksperimental seperti matahari, ya. Jadi bagaimana proses generate panas di matahari dengan proses fisi atau fusi, gitu ya. Kemudian terjadilah ledakan dan kemudian menimbulkan panas. Nah, itu kemudian mau dibawa ke laboratorium. Betapa ekspensifnya. Kemudian karena ini adalah setup dan memerlukan prototipe, maka satu prototipe kadang perlu dievaluasi, kemudian diperbaiki sehingga memerlukan mungkin 3-5 prototipe untuk kemudian bisa setara dengan problem real di lapangannya. Itu yang pertama di experimental method. Ini yang kedua, kalau analytical, ini adalah kebalikan murni daripada eksperimental. Itu adalah benar-benar ini
100% di atas kertas. Ini adalah merupakan classical method. Jadi metode yang klasik karena dulunya perkembangan eksperimen itu tidak begitu diminati karena tadi time consuming dan expensive, maka kemudian dibasiskan pada otak pemikiran manusia. Makanya kemudian di era-era itu muncul rumus-rumus baru, muncul hukum-hukum fisika maupun matematika yang baru dan lain sebagainya dari penemuan para pendahulu kita. Nah, ini adalah 100% akurat karena dia ya matematika, 1 tambah 1 maka pasti 2 ya. Kemudian kalau 2 dikurangi 1 ya pasti 1. Nah, dengan logika seperti itu kemudian engineering problem itu dimodelkan matematis sehingga kemudian didapatkan hasil yang eksak, maka kemudian 100% akurat. Ini adalah merupakan closed form solution, jadi terbatas ya, tidak bisa kemudian open form berlaku general, tetapi ada hal-hal yang kemudian disederhanakan dan lain sebagainya. Dan itu misalnya karena 100% akurat dan closed form dia adalah complete ya, jadi menyelesaikan menurut. Nah, yang ketiga ini yang kemudian berkembang secara historis itu paling belakangan ya, karena dia didasarkan pada mathematical representation, tidak murni 100% model matematis, tapi kemudian dia adalah merupakan model yang merepresentasikan suatu sistem yang ingin kita selesaikan. Kemudian kita dekati dengan metode numerik ya, kita dekati dengan approximation di discrete ya, yang seharusnya itu jumlahnya ketika dibagi-bagi menjadi bagian yang kecil itu tak terhingga, atau kemudian kalau dx dy nya itu limit mendekati 0 yang itu tidak mungkin secara praktek kenyataan, maka kemudian kita batasi. Makanya metodenya ada finite gitu ya, finite volume, finite difference, finite element, itu ada pembatasan. Nah, kan ada pembatasan itulah maka tidak, solusi yang didapatkan bukan 100% valid, tetapi dia adalah pendekatan. Walaupun pendekatan, tetapi hasilnya itu sangat-sangat mendekati dengan hasil yang nyata. Kalau prosedur dan matematika model dan semuanya itu sesuai dan benar, maka bisa jadi errornya itu semakin kecil. Nah, kemudian terakhir, kalau nanti mau didalami lebih lanjut, maka hasil dari numerical method itu harus diverifikasi, divalidasi dengan nanti ketika diuji di lapangan. Misalkan Anda mendesain pesawat, maka kemudian pesawat hasil eksperimental, hasil numerical method itu kemudian harus diuji cobakan di wind tunnel, prototipenya, kemudian baru dibikin menjadi produk yang sebenarnya. Nah, demikian. Ya, sehingga di sini tadi eksperimental itu cara-caranya atau contohnya itu adalah misalkan kita mengukur dengan menggunakan strain gauge ya. Kemudian mengukur dengan vibrasi, mengukur dengan beberapa sensor. Ini adalah eksperimental. Kalau analitik, maka kemudian ada teori of bending, ada teori aliran fluida, ada teori perpindahan panas, ada teori untuk termodinamika dan lain sebagainya. Maka ini ada hasil daripada analytical method. Nah, sementara kalau numerical method ada finite element method, ada finite difference method, ada finite volume method, ada BEM. Ini metode yang dikembangkan boundary element ya, atau saya agak lupa, nanti bisa di cross checkkan lagi yang FAM dan BEM ini ya. Ini bisa dipakai di benda-benda yang bergerak gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini finite element analysis itu sekali lagi bukan sekedar mempreteli ya, mempreteli suatu sistem yang besar menjadi elemen yang kecil-kecil, tetapi ada filosofis yang kemudian nanti akan kita sampaikan pada kuliah-kuliah berikutnya ya. Nah, di sini misalkan finite element analysis itu adalah misalkan Anda memiliki sebuah cantilever plate ya, yang dijepit fix di bagian, kalau di sebelah saya sebelah kiri ini ya. Kemudian cantilever itu dibebani dengan beban yang merata
dari atas ke bawah. Nah, maka dari problem ini maka kita diminta mencari ilustrasi problem ini, kita diminta untuk mencari ya obtain, kita diminta untuk mencari mendapatkan stress dan strain yang terjadi pada plate tersebut. Nah, tentu saja ini kemudian kita bisa cari dengan metode finite element analysis. Nah, maka kemudian pendekatannya adalah tadi dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil lagi ya. Kemudian kita mendapatkan suatu terminologi yang disepakati bahwasanya kalau itu adalah suatu luasan atau suatu volume, itu kemudian kita treatment sebagai sebuah elemen ya. Jadi ini adalah elemen. Kemudian elemen itu memiliki bentuk, memiliki batasan, yang kemudian batasan itu adalah titik dan garis ya. Maka kemudian tiap-tiap titik ini disebut sebagai node ya. Nodal atau node atau titik ya. Nah, disinilah kemudian finite element itu basicnya adalah approximate method ya. Kemudian dia berbasis daripada geometric model ya. Makanya basis dari finite element analysis ini adalah gambar ya, drawingnya. Itu yang kemudian perlu dipelajari lebih lanjut. Ketika drawing itu bisa didapatkan, maka bisa diselesaikan selama drawing itu bisa diperoleh, maka finite element analysis bisa dilakukan. Guna melakukan proses discretization, dipecah-pecah menjadi elemen-elemen, yaitu kemudian menjadi sebuah mesh dan menjadi sebuah elemen, dan kemudian ada bagian-bagiannya adalah node. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Nah, sehingga dari itu tadi, maka finite element analysis itu kalau dilihat dia memiliki aplikasi yang luas ya. Seperti yang kita sampaikan di awal, dia lebih banyak ke structural analysis, itu jelas karena ini yang terkenal di dunia itu. Bisa statik, bisa dynamic, bisa linear, bisa non-linear. Kemudian heat transfer juga bisa didekati dengan finite element analysis, baik itu prosesnya transient maupun steady state. Demikian juga fluid flow, elektromagnetik, akustik, dan lain sebagainya. Bidangnya juga di mechanical, aerospace, physics, biomedical, art, dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika kita menguasai ilmu ini, maka sebenarnya bidang garapnya, atau kalau kemudian mau dipragmatiskan ya, lapangan pekerjaannya itu terbuka begitu luas ketika kita menguasai bidang ini. Nah, seperti di bidang aerospace, maka kita bisa melihat di sini sebuah benda terbang ya. Benda terbang itu bisa nanti dipakai untuk misi apapun, bisa untuk mengangkat orang, transportasi barang, maupun beberapa misi seperti misi keluar angkasa dan lain sebagainya. Maka ketika kita hendak meluncurkan benda terbang yaitu bergerak di udara, maka pertanyaan yang kemudian biasanya timbul adalah berapa gaya angkat, berapa gaya hambat yang terjadi, yang kemudian itu bisa berakibat pada permukaan benda terbang tersebut, yang kemudian bisa berakibat menjadi panas, tekanan, dan lain sebagainya, yang itu harus diantisipasi. Itu dari sisi material. Kalau dari sisi aerodinamika ya jelas nanti gaya angkatnya berapa, kemudian yang dilawan drag-nya berapa, sehingga kemudian benda itu benar-benar bisa terbang dan bisa dikontrol maneuverability-nya. Maka di sini kemudian solusi yang diperlukan adalah kita kemudian menurunkan persamaan Navier-Stokes secara partial differential equation, karena dia melibatkan ada kekekalan massa, ada kemudian kekekalan momentum, ada teori tentang energi, itu semuanya masuk di sana. Nah, itu contoh di aerospace ya. Nanti akan kita dalami dengan beberapa contoh. Di structure itu juga banyak terjadi ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menganalisis ya, kalau misalkan beberapa skenario yang terjadi ya. Ya, misalkan ini di Loma Prieta ini ya.
Loma Prieta ini sebuah jembatan yang kemudian hancur jembatan itu setelah terjadi gempa bumi. Nah, maka proses ini bisa kemudian diminimalisir, bisa dihindari ketika merancang benda ini atau kemudian jembatan ini, maka kemudian kita menganalisisnya dengan suatu kejadian, misalkan terjadi gempa bumi tadi, di mana kemudian kita bisa modelkan gaya-gaya yang bekerja pada struktur tersebut ketika gempa bumi ini terjadi, dan kemudian kita bisa melakukan proses perbaikan desain maupun perbaikan material maupun perbaikan yang lainnya sebelum kejadian itu terjadi beneran. Atau kemudian misalkan tiupan angin atau misalkan terjadi beban tidak merata di sepanjang jembatan ini, nah itu bisa dilakukan sebagai bagian dari antisipasi engineering dari desain kita. Maka kemudian dibuatlah modelnya ya, dan kemudian solusinya tentu saja lagi-lagi menggunakan partial difference equation yang kemudian itu adalah untuk motion of truss structure ya. Nanti akan kita bahas terkait dengan truss structure ini. Di otomotif saya kira juga cukup terkenal bagaimana kalau itu terjadi beban-beban, maka bagaimana deformasi yang terjadi antara load dan deformasi yang terjadi. Jadi antara beban yang bekerja pada mobil itu bisa beban ini modelnya yang sampai ke yang impact atau crash load. Kemudian apa yang terjadi pada struktur atau kemudian body ataupun apapun yang kita modelkan itu mengalami deformasi ya, penyok itu ya kalau bahasa Jawanya. Deformasi itu pergeseran, perubahan bentuk. Nah, maka kemudian ini ada relasinya tentu saja menggunakan continuum of mechanics ya. Thermal juga bisa dimodelkan dengan finite element analysis ini, termasuk elektromagnetik ya. Jangan lupa hari ini penggunaan energi elektromagnetik itu sedemikian besarnya, sedemikian rupa, sehingga suatu saat kita akan menghadapi problem itu dan Anda sudah bisa untuk memodelkan dan kemudian bisa mencari solusinya ya. Misalkan ini kalau elektromagnetik dia menggunakan rumus-rumus yang ditemukan karena pakarnya adalah Maxwell, maka dia menggunakan Maxwell partial differential equation. Dan yang lainnya sampai ke akustik tadi, art itu gelombang itu bisa dimodelkan dengan finite element analysis dan lain sebagainya. Nah, di sini finite element analysis itu modelnya itu terdiri dari many elements ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau Anda memiliki batang cantilever, maka kemudian batang ini kita bagi-bagi menjadi elemen yang banyak. Kemudian tentu saja ikutannya nanti ada nodes yang banyak, sehingga equation yang tadinya bekerja pada seluruh sistem itu kita pecah-pecah dan terapkan pada tiap-tiap elemen dan node, sehingga itu menjadi many equation to represent their behavior. Maka kemudian untuk bisa merepresentasikan begitu banyak rumus ya, atau equation yang terpakai dan diselesaikan seketika karena tidak bisa terpisah-pisah karena ini bendanya utuh, maka kemudian matriks itu menjadi solusi yang sangat ya wajar, suatu yang reasonable ya, sangat bisa ya wajar gitu ya secara logiknya, sehingga nanti finite element analysis itu erat kaitannya dengan proses penyelesaian dengan matriks ya, yang kemudian matriks itu diselesaikan secara iteratif. Nah, di sini kemudian formula itu kita nanti mengenal adanya formula of element stiffness equation ya. Jadi ada elemen kekakuan ya, ada rumus kekakuan di tiap-tiap elemennya, kemudian kita sederhanakan.
dan seterusnya, sehingga kita matriks itu diselesaikan dengan secara simultaneous algebra equation. Nah, karena melibatkan matriks, maka silakan Anda mau mereview terkait dengan matriks itu. Saya tidak akan mendetailkan di video kali ini karena nanti durasinya bisa panjang ya. Matriks itu terdiri dari kolom dan baris, kemudian bagaimana operasi matriks itu ketika ditambahkan, ketika dikurangkan, ketika dibagi, dikali, dan lain sebagainya. Di sana ada tipe-tipe matriks yang identitas, ada matriks zero, kemudian ya ini operasinya. Nanti ada inverse matrix ya. Anda perlu mengingat sebuah matriks itu bisa diinverskan ya, dan suatu matriks itu saling menginverse ketika dikalikan dia menjadi matriks identitas. Kemudian bagaimana menghitung determinan ya. Kalau matriks 2 kali 2 determinannya seperti ini. Kalau matriks 3 kali 3 ya Anda kemudian masih ingat itu ya pelajaran SMA. Saya kira ini cukup familiar gitu ya. Berikutnya adalah kita mengenal ini quadratic form ini ya. Jadi matriks-matriks yang sifatnya kuadratik ya, bentuk-bentuk kuadratik bentuk-bentuk kuadratik itu adalah misalkan ya ini ada sebuah matriks D ya, ini terdiri dari D1, D2, dan kemudian K ini dua ini ya, maksudnya ini dua terpisah. K itu juga adalah merupakan matriks juga dengan bentuk simetrik matrik. Ini K11, K12, K21, K22. Maka dari proses tadi ini quadratic form ini, maka kita bisa melihat bagaimana operasi ketika U itu sama dengan D ditranspose, kemudian dikalikan K dikalikan D itu sendiri. Dia akan kemudian menjadi matriks yang seperti ini. Ada proses kuadratiknya. Nah, ini Anda bisa review kembali, karena ini nanti kalau di buku referensi yang kita pakai itu bagiannya sebagai reminding di appendix ya, bagaimana operasi matriks-matriks tersebut ya. Nah, termasuk ketika kita menghadapi suatu matriks ya, maka kemudian didiferensialkan ya. Jadi misalkan ini Anda punya quadratic form seperti ini, kemudian mau diturunkan terhadap parsial D1 ya, maka ini Anda bisa lihat ini sebuah konstanta, kemudian ini turun depan 2, kemudian ini dikurangi 1, pangkatnya 1, sehingga dia menjadi 2K11D1. Kemudian di sini kemudian di sini ada D1 pangkat 1, maka dia kemudian diturunkan sekali, maka konstanta lainnya tetap dia menjadi hilang. Kemudian ini tidak ada D1-nya, maka dia hilang. Nah, demikian itu kita lanjutkan. Ini Anda mengingat bagaimana partial differential equation ya. Maka parsial diturunkan parsial terhadap D1, diturunkan parsial terhadap D2 di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti yang ada di sini. Dia adalah 2KD ya, secara umum seperti itu. Ya, jadi saya kira logis karena dia adalah kuadratik, maka muncul angka 2 di sana. Nah, terakhir pada bagian pengantar ini kita akan menjelaskan bagaimana general skenario daripada finite element analisis ini. Jadi dari sebuah physical problem yang kita temui di lapangan, apakah itu problem untuk mencari bending atau deformasi, atau mencari di mana lokasi mengalami titik kritis, di mana titik kritis itu bebannya paling besar, kemudian berarti disitulah terjadi prediksi kegagalan. Maka kemudian kita masuk ke model matematisnya ya. Kita lihat geometrinya, kita gambar,
kemudian kita coba pikirkan secara kinematik itu apa yang terjadi pada problem kita itu, kemudian secara material, hukum-hukum material itu kita aplikasikan di situ, kemudian ada beban, kemudian ada boundary condition dan lain sebagainya, kita coba masukkan semuanya menjadi sebuah model matematik. Setelah dapat model matematik, kemudian kita masuk, turunkan lagi, aplikasikan persamaan numerik ya. Jadi kita transformasikan model matematika yang tadi misalkan ketemu finite differential equation ya, PDE partial differential equation menjadi finite element solusi ya. Kemudian kita jalankan dengan menggunakan tentu saja komputer, atau kalau mau dihitung manual juga bisa, tapi panjang sekali, dan kita mendapatkan hasil. Nah, di sini kita di dalam kerangka yang kecil inilah finite element finite element method itu diberlakukan. Ya, maka di sana ada proses meshing, ada proses menjadikan elemen-elemen, berapa elemennya, berapa bentuk elemennya, kemudian jenis-jenis elemennya, termasuk nanti menerapkan boundary condition dan lain sebagainya masuk di sini. Kalau itu kemudian dirasa belum valid, belum cukup, maka kita lakukan refine, perbaikan ya. Itu proses itu terjadi secara terus-menerus. Akhirnya sampai kita mendapatkan result, kita kemudian dianalisis sedikit. Kalau masih terjadi penyimpangan terhadap kondisi nyatanya, kita berarti perlu merevisi mathematical modelnya. Nah, di situ kemudian dapatlah hasil akhirnya untuk kemudian bisa kita terapkan analisisnya. Jadi di sini pada proses physical problem menjadi sebuah mathematical problem itu adalah bagaimana menggambar geometrinya, bagaimana kemudian pada problem itu kinematikanya bekerja, hukum-hukum material yang terjadi di sana, bagaimana beban-beban yang ada itu apa saja, tipikalnya apa saja dan lain sebagainya, kemudian boundary conditionnya, ya, sehingga kemudian ini menjadi sebuah model matematikal yang menyeluruh. Ya, misalkan di sini ya, ini kita contohkan ada bracket, ya, kemudian sistemnya adalah seperti ini. Kemudian ini mau dibebani dengan sebuah beban ke arah bawah yang besarnya adalah 1000 Newton. Maka kemudian kita menerapkan ya, section, ya, potongan AA di sini, dan kemudian diberikan pertanyaan berapa ya bending moment yang terjadi pada section AA tersebut ya. Oke, di situ. Kemudian kalau itu terjadi, maka berapa defleksi yang terjadi pada pin ini ya. Ini satu titik ini, kemudian kalau dia terdefleksi misalkan ke bawah atau ke manapun itu, maka berapa defleksi yang terjadi. Nah, maka kemudian kita modelkan itu menjadi model matematika dengan persamaan-persamaan yang ada. Oke. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pengantar kali ini ya. Jadi nanti itu tadi juga skenario itu sebenarnya kalau ditinjau dari sisi proses, diagram proses, maka ada pre-processing, jelas menyiapkan gambar, kemudian mendevelop adanya mesh ya. Jadi gambarnya disiapkan, kemudian dibikin finite element modelnya menjadi mesh yang kecil-kecil ya. Kemudian setelah itu diterapkanlah model matematika tadi pada tiap-tiap elemen ini dengan step 1, step 2 sampai step yang ketiga itu ya. Terakhir setelah dijalankan kita mendapatkan hasil, disitulah nanti kita menginterpretasi daripada processing kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kuliah yang pertama ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk terus belajar
terkait dengan finite element analysis ini, karena ilmu ini kedepannya akan sangat dibutuhkan, di mana era komputasi, era numerik, era digital ini semakin maju, dan kemudian kita akan menjadi orang yang dicari dalam tanda kutip di dunia kerja kalau kita menguasai kompetensi, salah satunya adalah komputasi ini. Demikian dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada yang perlu didiskusikan, kita akan lanjut pada kuliah sinkron yang ditentukan waktunya oleh tata usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.